Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang arba'in. Apa sih arba'in? Dan yang saya sampaikan di sini merujuk kepada kitab The Beloved and I atau Buiruk Al-Furqan yang ditulis oleh Syekh Ali Haidar McElwain. Dan ini dirujuk untuk menjelaskan berbagai fenomena atau kegiatan atau hal-hal yang dilakukan selama masa Asyura dan Arba'in. Jadi ini mungkin akan berbeda dengan yang biasa disampaikan dari kalangan Sunni maupun Syiah. Nah, peristiwa Karbala sendiri kita tahu adalah peristiwa yang sangat menyesakkan dada bagi kita yang menerima wewenang religius dan spiritual yang telah diterima oleh Baginda Muhammad SAW. Karena apabila kita merujuk kepada The Beloved and I, bahwasanya wewenang itu adalah satu bentuk tradisi yang telah berusia ribuan tahun yang kemudian kita sebut sebagai Islam. Tapi kemudian Islam itu telah disabotase oleh dinasti Umayyah yang dimulai oleh Muawiyah dan kemudian oleh putranya Yazid. Nah, setelah Rasulullah SAW meninggal, parampara atau manhuan atau silsilah dari wewenang itu secara religius dan spiritual diberikan kepada Ali ibn Abi Thalib dan kemudian diberikan kepada Hasan ibn Ali sepeninggal Imam Ali yang ditikam oleh Ibn Muljam. Kemudian Hasan meninggal dunia, Imam Hasan meninggal dunia, dan itu terjadi karena beliau diracun oleh orang suruhan Muawiyah. Maka itu kemudian disebut sebagai sabotase Islam yang semula adalah satu bentuk tarekat dan sebuah gerakan sosial kemanusiaan. Kemudian karena sifatnya setelah menjadi gerakan itu sedemikian disukai oleh rakyat di Arabia atau Timur Tengah sekitarnya saat itu, menjadi satu alat yang bisa digunakan untuk mempersatukan wilayah-wilayah yang telah dikuasai atau telah diperintah oleh yang disebut Khulafa ar-Rasyidin sebelum Imam Ali, yaitu Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Di sini saya tidak ingin menyampaikan dengan maksud untuk memecah belah di antara Sunni dengan Syiah, tapi ini adalah satu kenyataan sejarah yang sangat pahit. Imam Hussein tidak bersedia untuk berbaiat dengan Yazid karena beliau pernah mengatakan kalimat itu bukan sekedar kalimat. Kalimat itu adalah sesuatu yang di dalamnya ada Allah di dalam lidah kita. Kalau kita mempelajari Taurat, maka itu akan sangat jelas bahwa para mursyid yang diberi wewenang religius dan spiritual sehingga menjadi nabi dan rasul dan imam sepeninggal Musa dan sejak Musa, Nabi Musa alaihissalam itu diletakkan firman Allah atau kekuatan Allah atau ruh Allah di dalam lidahnya. Jadi maksudnya itu dia tidak boleh bicara sembarangan. Ya.
maka Imam Husain pun tidak mungkin dapat untuk berbaiat kepada Yazid, yang kalau kita baca di dalam banyak riwayat di dalam kitab-kitab Sunni sendiri, ini adalah orang yang sangat tidak pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Dia bahkan pernah memimpin sholat jamaat setelah mabuk atau dalam keadaan mabuk. Jadi setelah minum minuman maksudnya, jadi mabuk gitu kan. Ini di dalam 4 mazhab fikih Sunni ini sendiri kan tidak sah ya hukumnya orang yang sholat dalam keadaan mabuk, apalagi dia menjadi imam sholat. Jadi ada cerita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah Imam Husain menolak baiat dari, atau maksud saya menolak berbaiat kepada Yazid bahwa dia adalah khalifah penerus dari Muawiyah. Khalifah di sini sebetulnya pada awalnya dipahami sebagai seseorang yang melanjutkan kepemimpinan gerakan dari Rasulullah SAW. Jadi di sini bisa dipahami apa yang terjadi di Sakifah, konsili Sakifah di Banu Saudah itu. Ada sebagian kelompok yang ikut di dalam gerakan Islam memahami bahwa ya khalifah itu bisa siapa saja yang layak dan tidak harus berdasarkan dari ketetapan Allah langsung. Berbeda dengan mursyid yang bertugas sebagai imam, nabi dan Rasulullah ya. Rasul Allah kan, Rasul Allah itu banyak sebetulnya, tidak hanya Nabi Muhammad, tapi kita kemudian menyebutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Jadi kemudian kita tahu bahwa Imam Husain kemudian beliau mendengar banyak sekali keluhan dari warga negara atau rakyat yang hidup di bawah pemerintahan Yazid yang mendapatkan penindasan, diskriminasi, ketidakadilan dan sebagainya. Dan beliau mendengar bahwa orang-orang di Kufah mendukung kepemimpinan beliau, mendukung imamah beliau, sehingga beliau merasa perlu untuk pergi ke Kufah untuk bersama dengan mereka. Dan di antara orang-orang yang berkeluh kesah kepada Imam Husain adalah orang-orang Yahudi dan Kristen yang hidup di bawah kepemimpinan pemerintahan Yazid. Iya jelas. Jadi apa yang diperjuangkan oleh Imam Husain saat beliau menuju para pendukungnya untuk menolak pemerintahan Yazid, dan kemudian pada saat tiba di tengah perjalanan di Karbala itu bukan suatu bentuk perlawanan politik untuk tahta, untuk kekuasaan belaka, dan juga bukan karena konsep agama yang kita pahami saat ini, yaitu agama yang sekedar ritual-ritual untuk memenuhi ego spiritual kita. Ini adalah bagian pertama dari yang ingin saya sampaikan tentang Arba'in. Pendek cerita, Imam Husain pergi menuju Kufah. Dan sebelum itu tentu beliau sudah mengutus saudaranya yang juga seorang abdal. Abdal di sini maksud saya adalah murid dan pengikut dari sebuah tarekat yang disebut sebagai Islam atau Al-Islam tepatnya.
Tarekat artinya adalah satu jalan atau order atau tatanan di mana mereka yang ikut di dalamnya akan melakukan berbagai disiplin secara spiritual maupun sekuler untuk dapat tetap di dalam fokus hidup mereka. Nah, pendek cerita, di tengah jalan di Karbala akhirnya Imam Hussein dan 72 orang gugur di tangan pasukan Yazid. Dan saya biasa menyebut mereka yang gugur ini sebagai huri. Kalau di kalangan Islam dikenal adanya Hawariyun dari para murid Yesus Kristus. Nah, kata huri inilah yang sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Nah, sekali lagi saya ingin mengatakan ya, ini merujuk kepada kitab The Beloved and I atau Buiruk Al-Furqan yang ditulis oleh mursyid kami Syekh Ali Haidar McElwain ya. Jadi ketika peristiwa itu terjadi, mereka yang gugur adalah para huri. Huri di sini artinya adalah sahabat-sahabat atau companions in English ya, companions, yang benar-benar mereka ini menjadi abdal atau hamba Allah yang melayani kemanusiaan, yang melayani kehidupan dengan mengikuti bimbingan dari Imam Hussein. Nah, jadi karena itu disebut sebagai huri. Huri Yesus Kristus ada, huri dari Imam Ali ada, ya kan? Nah, kemudian karena itu di Islam, baik itu Sunni maupun Syiah, ada yang namanya sahabat. Sahabat itu sebetulnya konsepnya berasal dari konsep huri ini yang ada di dalam Al-Quran. Dan kemudian karena ketika berada di masa Abbasiyah, pada masa Abbasiyah, huri yang di dalam Al-Quran itu entah mengapa menjadi berarti bidadari, karena mereka punya konsep yang imajinatif ya mengenai bidadari. Nah, peristiwa itu sendiri terjadi pada 10 Muharram. Kita tahu ya, Karbala atau Asyura itu terjadi pada 10 Muharram. Dan ada beberapa orang dari keluarga dan abdal-abdal itu yang selamat tentunya. Di antaranya adalah Ali Zainal Abidin atau Ali Al-Sajjad yang kemudian menjadi imam penerus Imam Hussein, dan juga kemudian ada Zainab binti Ali, Sukainah, walaupun ada versi yang mengatakan Sukainah ini meninggal, tapi saya lebih sepakat kalau Sukainah putrinya Imam Hussein itu masih hidup ya. Nah, mereka itu kemudian diarak-arakan, dipermalukan ya. Jadi saya sedih menceritakan ini ya. Diarak-arak dari Karbala ke Damaskus, dan setelah Imam Hussein dibunuh kan, dia dipenggal, kepalanya diarak, dibawa ke Damaskus. Bahkan pada waktu pembawa kepala itu tiba di satu biara, dan pemimpin biara itu tahu siapa beliau, dan kemudian menerima wewenang religius dari Rasulullah SAW dan Muhammad dan Imam Ali, dan kemudian dia juga dibunuh. Jadi begitu ceritanya. Nah, di dalam The Beloved and I dikatakan bahwa Bunda Zainab binti Ali inilah yang kemudian menghidupkan kembali majelis-majelis untuk menaktilasi apa yang terjadi selama Karbala, menuju Karbala, dan setelah Karbala. Dan di majelis-majelis ini, saya tidak akan menyebutkan namanya, macam-macam ya. Di Iran ada, Pakistan, India, Bangladesh, namanya itu macam-macam bahasanya ya. Kok majlis-majlis ratapan ini, majlis-majlis berkabung ini menghidupkan kembali yang pernah dimulai oleh Nabi Yeremia ketika Raja
Yosia meninggal atau terbunuh di Sungai Efrat. Kita tahu Karbala itu ada tidak jauh dari Sungai Efrat, dan peristiwa itu sendiri terjadi bagaimana rombongan Imam Hussein dilarang untuk mengakses air yang berasal dari Sungai Efrat. Jadi apa yang dilakukan oleh Bunda Zainab binti Ali ini adalah satu keberlanjutan tradisi tarekat ini, tarekat agung ini bukan satu tarekat sufi seperti yang sekarang, tapi ini satu tarekat agung yang kemudian bisa menjadi agama rakyat, kemudian ada setelah menjadi agama rakyat itu menjadi agama-agama imperialis konsensus atau agama-agama negara yang menjadi alat atau kendaraan untuk kekuasaan semata-mata. Inilah yang dilakukan oleh Umayyah dan kemudian oleh Abbasiyah dan kemudian juga oleh Utsmaniyah dan berbagai kerajaan dan kekaisaran Islam lainnya, bahkan juga republik Islam Muslim lainnya. Dan Arba'in adalah tradisi yang bermula dari seorang abdal yang sudah tua bernama Jabir, ya. Kita tahu beliau adalah sahabat Rasulullah dan Imam Ali yang dia sedih banget, dia nggak bisa ikut ke Karbala, jadi dia pergi ke Karbala untuk menakpaktilasi. Dan sejak itu mulailah ada tradisi Arba'in atau hari ke-40 setelah Asyura, setelah 10 Muharram yang bersamaan dengan 20 Safar. Dan selama majlis ini kita tahu bahwa nama-nama para syuhada, nama-nama mereka yang telah berjuang untuk kemanusiaan dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah bimbingan Imam Hussein itu dihidupkan, dikenang semuanya, bahkan ada orang Kristen, ada orang Yahudi di dalam rombongan Imam Hussein itu, ya. Nggak hanya orang yang ikut di dalam gerakan Islam atau menjadi murid-murid Islam. Dan selain itu, setelah Saddam Hussein tumbang, tradisi Arba'in ini menjadi kembali semarak. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia hadir untuk mengikuti Arba'in, berjalan kaki dari Najaf yang ada pertilasan Imam Ali ke Karbala. Itu ada satu proses ziarah. Dan kalau kita ikut di dalam ziarah itu, kita akan melihat lapak-lapak yang disebut mawakib yang menyediakan berbagai kebutuhan peziarah dengan gratis. Kita boleh nginep, makan, minum, membetulkan sol sepatu, dapat kuota HP, semuanya gratis. Arba'in 2024 ada lebih dari 21.500.000 orang yang ikut. Ini berbeda ya dengan kalau kita naik haji atau umroh. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk menginap, untuk menziarahi Rasulullah. Kenapa kita pergi ke Arba'in? Karena kita tidak ingin menjadi seperti Yazid. Kita tidak ingin menjadi Kain atau Kabil yang membunuh Abel atau Habil. Imam Hussein adalah penerus yang memberikan contoh kepada kita agar kita tidak menjadi seperti Kain, agar kita tetap menjadi seperti Nabi Syeds. Iman para Rasul adalah iman Nabi Syeds yang dia melawan dengan berbagai cara, apapun caranya, terhadap penindasan dan tidak rela untuk ditindas dan menolong yang tertindas. Nama Hasan dan Hussein sendiri menurut kitab The Beloved and I memiliki akar kata yang sama dengan kata Hussein yang merupakan zirah yang dikenakan oleh para hakim atau sesepuh yang mengadili umat Bani Israel. Jadi jika tarekat
rakyatnya adalah Islam, maka gamma rakyatnya, suku-suku dan kabilah-kabilah itu menghimpun diri mereka disebut sebagai Bani Israel atau putra-putri dari Nabi Yakub alaihissalam. Baik itu secara sanad maupun nasab, biasanya mereka kita menganggapkan sebagai nasab ya, tapi banyak juga sebetulnya itu secara sanad. Nah, Hosen adalah zirah yang dikenakan oleh hakim-hakim, atau kalau dalam tradisi Islam itu hakim-hakim ini sebetulnya adalah kadi-kadi dan seperti di pengadilan agama ya, dan juga seperti penghulu gitu. Pada Hosen ini ada urim dan tumim, yaitu batu-batu yang merupakan simbol dari cahaya dan kebenaran. Jadi Islam saat ini sebagai satu agama besar, satu agama dunia dan satu agama universal, ini dapat dilihat, kemudian diobservasi, diamati dan dinilai apakah dia betul-betul Islamnya Rasulullah SAW atau Islamnya Umayyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah. Jadi bagaimana ketika kita tahu ya, banyak mungkin orang yang belum tahu mengenai Karbala dan Asyura ya. Maksud saya banyak ini orang Islam sendiri kan ya. Jadi kalau kita sudah tahu, terus kita tidak merasa penting untuk menghayati, menghidupkan, dan menghidupi semangat Imam Al-Husain ini untuk menjadi Nabi Syits ya. Tahulah sendiri lah ya, jadi nama Husain itu kemudian kan menjadi Hasan dan Husain. Itu menjadi kriteria penilaian. Jadi kalau sebagai tarekat, kriteria kita untuk melihat benar dan salah itu sudah disampaikan di dalam Al-Baqarah 53 yang ada di dalam kisah Sinai, yaitu dikokohkan dalam peristiwa penerimaan wahyu Allah oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun dan Nabi Miriam dan para Bani Israel ya, yang saya sebut tadi sebagai rakyat dan berdasarkan sanad dan nasab itu ya. Kemudian di dalam Taurat itu sudah dijelaskan ya 3 arketipe setelah Nabi Adam dan Nabi Hawa. Jadi kita sebagai manusia yang mengikuti wewenang religius para penerus Nabi Idris dan atau Nabi Khidir atau Nabi Enoch ya, yang kemudian ada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa atau Jesus Christ, dan kemudian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2 arketipe pertama adalah arketipe Adam dan Hawa. Yang pertama adalah kita kemanusiaan secara kebumian, dan yang kedua adalah Hawa, ibu dari segala yang hidup. Berarti kita harus selalu menghidupkan dan merawat kehidupan. Ini ada 3 arketipe, dan 2 arketipe ini yang selalu ada di dalam semua wahyu, di Zabur, di Injil, dan kemudian di dalam Al-Quran, yaitu Kabil dan Habil atau Kain dan Abel. Kain itu memiliki iman bahwa dia ingin menyenangkan Tuhan dan percaya Tuhan itu bisa disenangkan dengan dirinya, dan percaya bahwa dengan melenyapkan manusia yang lain maka dunia akan menjadi lebih baik. Itu imannya Kabil. Kalau imannya Abel, dia percaya Tuhan bisa disenangkan, tapi dia percaya dengan keikhlasan dan dia pasrah dengan Tuhan. Dan ini adalah hal yang baik, tetapi masih belum mencapai makom
yang diharapkan dari kemanusiaan kita. Ini adalah makom yang biasanya di dalam makalat Bektas Wali itu disebut makom para abid. Dia merasa kita bisa menyenangkan Tuhan. Tuhan itu ngapain disenangkan kan sebetulnya? Tidak, tapi Tuhan menyerahkan kepada kita kepercayaan bahwa kita bisa melayani kemanusiaan, kita bisa menghidupkan dan merawat kemanusiaan kita dan kehidupan kita sebagai manusia, sebagai zilalah fil ard, sebagai bayang-bayang Allah atau sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Nah, arketipe ketiga adalah arketipe Nabi Syeds, yaitu tadi percaya bahwa Allah ini sudah mempercayakan kita sebagai manusia, ya kan? Dan karena itu kita menghidupinya, dan karena itu kalau kita melihat, menyaksikan, mengalami atau menghadapi ketidakadilan dan penindasan, kita berdoa. Berdoa di sini bukan berarti bentuknya pasrah, tetapi kita berdoa memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian Allah itu akan memberikan kepada para mursyid yang menjadi nabi, rasul, dan imam, dan para waliullah. Ya, mungkin pada saat ini sudah tidak ada nabi dan rasul dan imam, tapi ada banyak mursyid, ada banyak waliullah, ya. Dan doa itu juga bukan hanya pasrah, tapi melakukan gerakan, entah itu gerakan yang lembut, soft, ya kan, pendidikan, kesehatan, ya mungkin seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah atau seperti orang-orang NU yang mengadakan majlis-majlis untuk tetap supaya rakyat itu tetap bersemangat di dalam kehidupan, kesulitan hidupnya sehari-hari. Jadi itu yang dimaksud sebagai iman Nabi Syeds. Jadi Imam Hussein adalah tuntunan untuk kita dalam memelihara iman Nabi Syeds, karena beliau itu adalah role model, ya, sosok panutan dan penerus dari model iman Nabi Syeds yang merupakan makom tertinggi dari kemanusiaan, yang kita akan bisa mencapai makom air dan makom tanah. Di makalat Bektas Wali itu ada air, simbol para waliullah, dan tanah itu ada simbol di atasnya lagi para waliullah, para orang yang sida atau insan kamil. Sida itu sempurna. Nah, berarti sida masuk itu semoga kita mencapai insan kamil, ya. Jadi begitu. Bukan iman Kain seperti halnya Yazid dan tentu saja para penerusnya. Jadi arba'in ini untuk menghidupkan, sebetulnya sadar atau nggak sadar, ya, orang-orang Syiah yang pergi ke sana, orang-orang Sunni, ada banyak orang Kristen yang datang, orang Hindu pun datang. Arba'in siapapun bisa datang, tidak perlu harus beragama Islam, tidak perlu harus Syiah, ya. Untuk menghidupkan itu, karena di agama-agama lain pun iman Nabi Syeds, iman seperti Nabi Syeds ini ada, walaupun mungkin sosok namanya bukan Nabi Syeds, ya, siapa aja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sidamastu. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat.